Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Ya, update setiap hari. Senang bisa selalu menjumpai teman-teman semuanya dan bersyukur ke Allah masih selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan berbagi ilmu yang tidak seberapa ini, namun insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana memaksimalkan keilmuannya agar rezeki kita di masa yang akan datang lebih maksimal lagi. Tentunya dengan caranya ya. 3 poin penting yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai, saya ingin informasikan dulu ke kamu, nanti tanggal 19 kembali saya adakan seminar rahasia jalan kaya dengan konsep atau dengan materi magnet uang. Kita akan bongkar keilmuannya di sana dengan infak seikhlasnya sebahagianya ya. Tanggal 19 kali lagi hari Jumat. Mengingat yang kemarin pesertanya luar biasa antusias dan ramai, lebih dari 100. Dan tanggal 19 nanti saya adakan lagi dengan konsep magnet uang atau dengan pembelajaran magnet uang. Segera daftarkan diri kamu untuk pendaftarannya. Langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni, ada di layar monitor, atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Atau kamu langsung saja bergabung di grup Telegram karena semua informasinya akan update di sana. Link grupnya ada di deskripsi. Kamu tinggal klik langsung bergabung di grup tersebut. Kemudian untuk yang offline saya adakan di Yogyakarta. Tepatnya tanggal 16, 17, 18 Juni. 3 hari 2 malam dengan konsep Spiritual Abundance Bootcamp ya. Konsepnya bootcamp, kita berinteraksi langsung dengan alam. Tentunya banyak program yang bisa kamu dapatkan di sana, banyak keilmuan yang bisa kamu pelajari di sana. Segera bergabung dan segera daftarkan diri kamu. Untuk mendaftarnya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin sampaikan 3 cara yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, keadaan hati di masa yang akan datang. Ini lingkupnya tidak hanya bicara materi atau tidak hanya bicara tentang magnet uang, tapi bicara juga konsep spiritual. Ada 3 hal, ini sebenarnya tidak asing, namun harus saya ulang-ulang karena belum tentu kita bisa memahami secara utuh. Dan pada prinsipnya, ilmu itu harus dijemput, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu itu akan jadi ilmu jika ilmu tersebut diulang-ulang. Diulang-ulang pemahamannya, diulang-ulang juga prakteknya. Nah, yang pertama yaitu bersyukur. Tidak bosan saya menyampaikan keilmuan tentang syukur karena pada esensinya induk dari keilmuan tentang kehidupan adalah syukur. Bahkan saking istimewanya simbol syukur yaitu dengan lafal Alhamdulillahirabbil alamin itu diletakkan di ayat kedua di suratul Fatihah. Di surat Fatihah, yang mana kita tahu bahwa surat Fatihah adalah surat yang diletakkan di mukanya Quran. Padahal bukan surat pertama yang diturunkan, tetapi diletakkan di pertama. Itu pasti ada keistimewaannya. Ya, Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang memiliki makna luar biasa mencakup alam semesta insya Allah. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, simbol dari syukur itu sendiri diletakkan di nomor 2. Anda sebenarnya kalau hidupnya bersyukur saja, nggak perlu ribet-ribet memohon meminta kepada Allah, karena Allah sudah tahu porsi yang kita inginkan. Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, praktek syukur ini bukan hanya bicara ucapan, bukan hanya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya rasa tidak sesimpel itu. Kalau bicara tentang keilmuan, ya, itu sebenarnya tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan rasa, rasa di dalam hati kita. Nah, rasa tersebut yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang kita syukuri. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur dulu terhadap yang kamu miliki. Dan barang siapa yang bisa bersyukur terhadap apa yang mereka miliki, niscaya akan Allah tambah nikmatnya. Jadi hari ini sibuklah untuk
melihat anugerah Allah yang Allah berikan kepada kamu. Ya, lalu disyukuri dengan rasa dinikmati, kemudian diapresiasi. Oke, tidak hanya bicara yang positif, karena identik kata terima kasih ini kita aplikasikan atau kita sambungkan atau kita gandengkan dengan sesuatu yang positif. Kalau Allah berikan kebaikan menurut sudut pandang kita, kita baru bilang alhamdulillah. Sementara kalau kita mendapatkan yang tidak baik menurut sudut pandang kita, hakikinya bagi Allah itu semuanya baik. Menurut sudut pandang kita tidak baik, kita agak kesulitan untuk bersyukur di sana. Jadi saya tidak takjub, saya tidak heran kepada mereka yang bisa berterima kasih, bisa bersyukur ketika mereka mendapatkan keajaiban atau hal-hal yang baik. Tetapi saya akan takjub, saya akan apresiasi jika kita bisa bersyukur, bisa menerima meskipun menurut sudut pandang kita itu tidak baik, tapi tetap hakikinya menurut Allah baik. Karena saya percaya satu hal, terbaik menurut sudut pandang kita belum tentu baik menurut Allah. Ya, buruk pun menurut sudut pandang kita itu pun juga belum tentu buruk menurut Allah. Dengan kata lain, jika kita ambil kesimpulan dari kalimat tersebut, apapun yang terjadi itulah yang terbaik, karena itu datangnya dari Allah. Nah, sekarang kita bicara praktek syukur itu kayak apa sih sebenarnya? Teman-teman pasti setiap harinya merasakan sesuatu, anugerah atau hadiah dari Allah. Semua ini pemberian Allah, semuanya. Yang jelas-jelas bisa kita rasakan setidaknya adalah nafas kita. Tidak bisa kita pungkiri, semua manusia yang hidup pasti bernafas. Nah, nafas ini bukan sesuatu yang bisa datang begitu saja, melainkan diberikan karena rahmatnya Allah kepada kita. Allah nggak pernah ngitung-ngitung terhadap pemberiannya kepada kita, tapi kitanya yang selalu lupa, atau kitanya bahkan yang selalu ngitung-ngitung terhadap amal yang kita lakukan. Saya bicara nafas, berterima kasihlah, bersyukurlah, namun dengan perasaan yang benar-benar bisa merasakan nafasnya. Ya, kemudian apapun yang kamu miliki, pernah tidak kamu duduk di satu tempat atau di meja makan katakanlah, ada minum, ada makan, ya, ada menu makanan. Nah, pernah tidak sesekali saja nih, insya Allah kamu akan mengulangnya jika kamu faham yang saya maksud. Ketika kamu minum, dirasakan, ya, dirasakan lepasnya dahagamu. Ketika kamu makan menu yang sudah tersiapkan, dihidangkan di meja makan itu, kamu rasakan dan benar-benar kamu syukuri. Ya, dalam hati saja, terima kasih ya Allah, ini nikmat sekali. Pernah tidak kamu naik kendaraanmu, lalu kamu merasakan kenyamanan, ya, kenyamanan atas kendaraanmu? Pernah tidak kamu merasakan bersyukur, merasakan keberadaan rumah yang kamu tempati, sehingga kamu tidak kepanasan, kamu tidak kena hujan dan lain-lain? Itu satu hal yang sepele menurut kita, tetapi saking sepelenya kita abaikan, padahal manfaatnya luar biasa. Jadi sebenarnya syukur itu luar biasa jika kamu mempraktekannya dengan rasa, sekali lagi, dan benar-benar merasakan bahwa yang kamu miliki itu adalah hadiah dari Allah, dan tidak kebayang juga kalau nikmat itu Allah ambil gitu. Tapi ketika kamu benar-benar selalu bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Jadi yang pertama adalah syukur. Saya sebenarnya ini 3 hal ini adalah spiritual untuk mengaktifkan atau membuka jalan rezekimu yang termaktub di dalam 8 pintu rezeki. Ya, pertama bersyukur. Kemudian yang kedua yaitu istighfar. Istighfar bermakna memohon ampunan kepada Allah. Setiap hari kita melakukan dosa, dan memang kita makhluk Allah yang berpotensi banget untuk berdosa. Beda dengan malaikat yang memang diciptakan oleh Allah untuk lurus, untuk berzikir kepada Allah. Tapi manusia itu berpotensi lebih hebat daripada malaikat, tapi berpotensi juga lebih buruk daripada syaitan, lebih buruk daripada jin. Artinya ketika kita berbuat buruk, kita lebih hina daripada jin gitu. Tapi kalau kita berbuat baik, ya kita benar-benar jadi fitrahnya manusia. Karena pada hakikinya manusia itu Allah ciptakan berlimpah,
Ya, pada hakikinya manusia itu Allah ciptakan sempurna secara penciptaan gitu. Even ketika kita melakukan dosa, disadari maupun tidak, itu wajib untuk kita mintakan ampunan kepada Allah. Ya, selama ini kita beranggapan bahwa istighfar, memohon ampun kepada Allah hanya semata-mata peleburan dosa, agar Allah ampuni dosa kita. Manfaatnya dua sebenarnya. Selain Allah ampuni dosa kita karena rutinitas atau karena istiqomahnya kita beristighfar, Allah juga bukakan pintu rezeki. Kenapa? Karena istighfar tersebut juga termaktub di dalam 8 pintu rezeki. Jadi bukan tanpa alasan perintah untuk memohon ampun kepada Allah itu. Meminta ampun kepada Allah itu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan jika kita benar-benar serius by rasa, lewat rasa memohon ampun kepada Allah. Dan sibuklah untuk memohon ampun di jam-jam sebelum kamu tidur atau di tengah malam yang khusus. Jadi dirikan malamnya, qiyamul lail. Jadi terjaga dalam malam, kemudian memohon ampun atas segala kesalahan yang pernah kita perbuat, apapun itu bentuknya. Ya, kesalahan itu tidak hanya bicara yang pernah kita perbuat dengan orang lain, ya, tetapi kesalahan yang paling mendasar adalah memohon ampunan kepada Allah terhadap dolimnya kita kepada diri kita sendiri. Itu kenapa istighfar yang sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya di sana kita itu juga sangat-sangat berpotensi, bahkan sangat sering menyakiti atau mendolimi diri kita sendiri. Ya, jadi perlu dan penting banget untuk dimintakan ampunan. Nanti saya akan sampaikan kesimpulannya. Kemudian yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah ini adalah perbuatan atau amal perbuatan yang sangat-sangat dahsyat kalau kamu ingin mempraktekkan menjadi magnet rezeki, magnet uang, magnet keberlimpahan. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah sedekah itu bermakna berbagi kebahagiaan. Jadi bukan ketika kamu bersedekah lalu ada penyesalan. Ya, bukan ketika kamu bersedekah malah was-was, malah khawatir yang muncul dari dalam diri, dari perasaan kamu. Itu bukan sedekah sebenarnya, walaupun hakikinya kamu sudah ngeluarin uang atau sesuatu yang kamu miliki kamu bagikan kepada orang lain. Ya, jadi artinya di sini sedekah adalah berbagi kebahagiaan. Dan pasti orang yang bersedekah dengan konsep yang benar akan Allah lipat gandakan balasannya. Bukan berarti kita mengharapkan balasannya. Ya, tidak pernah saya mengajarkan untuk mengharapkan balasan. Tetapi yang saya ajarkan adalah berbuat, namun setelah itu berdoa kepada Allah. Itu dua hal yang berbeda. Ya, bukan meminta balasan seakan-akan saya sudah berbuat baik Allah harus balas. Enggak seperti itu konsepnya. Makanya luruskan cara berpikirnya. Sedekah atau konsep sedekah yang sering saya ajarkan, bersedekahlah, berbuat baiklah, berbagilah kepada orang lain. Namun setelah itu berdoa juga, memohon apa yang menjadi hajat kamu. Wasilah dari sedekah. Kita ini tidak bisa hidup tanpa wasilah. Ya, tidak hidup tiba-tiba begitu aja di bumi, enggak. Wasilahnya lewat orang tua. Kita pun tahu agama, tahu ilmu itu tidak ujuk-ujuk kita langsung tahu. Melainkan karena disampaikan wasilah dari seorang guru. Jadi di dunia ini butuh wasilah. Nah, untuk hajatmu dikabulkan oleh Allah, wasilahnya banyak. Wasilahnya banyak, bisa bersyukur, bisa beristighfar, dan banyak macam. Salah satunya juga sedekah. Jadi sedekah ini adalah wasilah jalan maksudnya. Bukan karena saya memberikan begini lalu saya minta balasan kepada Allah. Enggak. Walaupun balasan itu dijanjikan oleh Allah. Ya. Jadi mindset ikhlasnya diluruskan teman-teman. Jadi 3 hal ini yang sangat-sangat saya kedepankan ketika masuk dalam pembelajaran yang khusus. Jadi syukurnya harus maksimal, istighfarnya juga harus maksimal, kemudian yang terakhir sedekahnya harus maksimal. Maksimal itu bukan bicara kuantitas, maksimal itu bicara kualitas. Juga tiga-tiganya ini, ya semuanya bicara kualitas. Perbaiki kualitas syukur,
perbaiki kualitas kemanusiaannya dengan cara memohon ampun rutin kepada Allah, kemudian perbaiki kualitas sedekahnya. Ya, panjang kalau saya harus jelaskan kualitas dari masing-masing poin yang saya sampaikan tadi. Namun mungkin saya akan bahas di video-video berikutnya. Jadi terakhir dari saya teman-teman, jika kamu memperbaiki 3 hal ini, hidupmu akan bahagia. Karena semuanya termaktub dalam janjinya Allah. Tetapi jika kita lalai terhadap 3 hal ini, hidup kita akan sengsara. Itu pasti. Jadi yang saya sampaikan adalah ilmu pasti, ilmu yang memang sudah diterapkan oleh orang-orang yang sukses. Sukses secara finansial ataupun sukses secara spiritual. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kamu semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.